Pagi. Berkah dalam. Berkah dalam. Adik-adik, kita ketemu lagi nih di sekolah minggu biasa yang ke-22. Yeay. Adik-adik tahu nggak kita mau ngapain aja? Enggak tahu, Kak. Oke, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan membuat buku doa dari origami. Yeay. Sebelum kita mulai, kakak mau memperkenalkan diri kakak dan teman-teman kakak yang lain. Halo, nama kakak Kak Melan. Halo. Halo, Kak Melan. Halo, saya Kak Clara. Halo, Kak Mika. Hai, Kak Irmina. Kakak Golden. Ba. Halo, Kakak Dewi. Hai, saya Kakak Rere. Mari adik-adik, kita bernyanyi bersama ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Oke adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi, kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kamika. Silakan Kamika. Adik-adik, mari kita berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan Yesus Putramu sebagai teladan hidup bagi kami. Bantulah kami agar dapat melakukan kehendak-Mu dengan menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, setelah tadi kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rere. Silakan Kak Rere. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis.
yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu Paroki Tias Dalam Kroya. Adik-adik yang terkasih, pagi ini Romo tidak sendiri. Romo ajak teman. Siapa dia? Ini dia. Dia adalah Hoshi. Adik-adik ingat, ketika perayaan Paskah Anak, Romo pernah memperkenalkan teman Romo ini kepada kalian semua. Semoga pagi ini ingat kembali ya. Hoshi, itu nama panggilannya. Hoshi, apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Hoshi, Hoshi, Hoshi. Romo bertanya, "Hoshi, apa kabar?" Dijawab dong. Kenapa dia belum menjawab ya? Kalau dilihat dari wajahnya, Hoshi tampak cemberut. Dia lagi sedih. Kelihatannya dia lagi sedih. Atau dia lagi kecewa? Romo juga tidak tahu kenapa Hoshi ya. Hoshi, kamu kenapa? Romo bertanya kok kamu diam saja, kamu tidak menjawab. Mukamu juga terlihat tidak bahagia. Mukamu cemberut sekali. Kamu sedang sedih, sedang kecewa, sedang marah, atau bagaimana? Cerita. Romo kan tidak tahu apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan. Hoshi harus cerita supaya Romo, adik-adik yang ada di rumah juga tahu
Kenapa Hoshi? Romo, Romo. Loh, kamu kenapa? Kok kamu malah menangis? Adik-adik, Hoshi ternyata menangis. Dia sedang sedih. Kamu kenapa, Hoshi? Kenapa kamu sedih? Romo, tadi ada teman Hoshi yang nakal, Romo. Nakal sekali. Hoshi tadi dipukul, dilempari dengan kertas, lalu diejek. Romo, Hoshi sedih, Romo. Adik-adik, ternyata Hoshi sedih karena ada teman Hoshi yang nakal kepadanya, melemparinya dengan kertas, lalu mengejek dia dengan kata-kata yang tidak baik. Terus yang Hoshi lakukan apa? Hoshi tidak melakukan apa-apa, Romo. Hoshi diam saja. Hoshi tidak melakukan apa-apa. Hoshi tidak membalas apa yang teman-teman lakukan kepadanya. Nah, Hoshi, apa yang kamu lakukan itu sudah baik. Kalau ada teman kamu yang nakal, kamu tidak perlu membalasnya. Tidak perlu kamu ikut memukul juga. Tidak perlu. Kalau ada teman yang mengejek kamu, kamu juga tidak perlu membalas untuk mengejek dia. Karena kalau kamu ikut mengejek, itu sama artinya kamu balas dendam. Kamu tidak mengasihi temanmu itu. Kalau kamu melakukan hal yang sama seperti yang temanmu lakukan itu. Iya, Romo. Tapi Hoshi jadi sedih. Kenapa? Kenapa teman-teman nakal? Sedih, Romo. Hoshi kadang-kadang pengen membalas, Romo. Pengen membalas mengejek, pengen membalas memukul teman-teman Hoshi yang nakal itu, Romo. Jangan. Kamu tidak usah membalas. Kalau kamu membalas, itu berarti kamu sama saja dengan mereka. Kamu juga sama-sama nakal nanti. Kamu menjadi jahat. Gimana? Kamu mau disebut sebagai anak yang jahat? Enggak, Romo, enggak. Hoshi pengen menjadi anak yang baik, Romo. Nah, oleh karena itu, Hoshi tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh iya, Hoshi ingat enggak bahwa nama Hoshi itu punya makna, punya arti? Adik-adik, ada yang tahu arti nama Hoshi? Hoshi, Romo ingatkan, arti namamu itu adalah bintang. Bintang yang bersinar dan terangnya menyinari siapapun. Sinar itu bisa dalam wujud kebaikan. Maka Hoshi bisa menyinari banyak orang dengan kebaikan. Kamu paham, Hoshi? Iya, Romo. Tahu, paham, Romo. Nah, bagus. Artinya kalau Hoshi tahu
bahwa arti nama Hoshi itu adalah bintang yang memberikan sinar kepada semua orang, dan sinar itu adalah kebaikan, maka harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, maka Hoshi tidak perlu lagi bersedih, karena Hoshi adalah anak Tuhan, dan anak Tuhan itu harus memiliki kebaikan, bermula dari hati yang baik, lalu keluar melalui kata-kata yang baik, dan diwujudkan di dalam tindakan-tindakan yang baik. Hoshi tahu? Hoshi mengerti? Hoshi paham? Iya Romo, Hoshi paham, Hoshi mengerti. Hoshi adalah anak Tuhan, dan Hoshi mempunyai kebaikan. Kebaikan itu harus bermula dari hati yang baik, lalu kemudian melalui kata-kata yang baik, lalu harus diwujudkan di dalam tindakan yang baik. Begitu kan Romo? Betul Hoshi, kamu pintar sekali. Hari ini Romo mau mengajak Hoshi, ayo kita ajak adik-adik yang ada di rumah ini untuk terus memiliki hati yang baik, lalu dikeluarkan dengan kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik. Berawal dari Hoshi dulu. Hoshi juga harus menunjukkan kebaikan Tuhan itu dalam wajah Hoshi. Ayo senyum, senyum. Ya, makasih ya Romo. Makasih ya Romo. Nah, senyum seperti itu. Sekarang kita ajak adik-adik yang ada di rumah. Oke? Adik-adik yang ada di rumah, Hoshi, teman Romo ini, tadinya sedih karena teman-temannya nakal kepada dia. Tetapi Hoshi sebagai anak Tuhan tidak membalas kenakalan teman-temannya dengan perbuatan yang sama. Hoshi, adik-adik bisa memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya dengan memberikan pengampunan, memaafkan mereka semua, lalu mendoakan mereka supaya tidak nakal lagi, atau juga bisa mengingatkan mereka supaya menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan bersama kalau Hoshi itu punya arti nama yang baik, yaitu bintang yang bersinar, dan sinarnya itu menerangi semua orang. Kalau sinar itu adalah kebaikan, maka kebaikan itu harus dapat dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Bermula dari hati yang baik, lalu kemudian diwujudkan melalui kata-kata yang baik, dan dilakukan melalui tindakan-tindakan yang baik. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita dengan semangat mewujudkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita setiap harinya. Oke Hoshi, kamu siap melakukan perbuatan-perbuatan baik? Siap Romo? Siap. Oke, good. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kalian siap melakukan perbuatan-perbuatan baik? Bagus. Lakukan mulai dari saat ini. Tuhan memberkati. Dadah Hoshi. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat buku doa yang dibawakan oleh Kak Dewi dan Kak Irmin. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat buku doa dari kertas origami dan kertas APS. Nanti akan seperti ini.
Untuk bahan-bahannya, yang pertama satu kertas APS, lalu 3 kertas origami, lalu pulpen atau pensil, gunting, lem kertas, lalu staples, lalu pita. Terserah untuk pitanya, terserah untuk adik-adik bisa menggunakan warna merah, biru ataupun kuning. Untuk cara pembuatannya, stay tune. Kertas HPS Ya, dilipat jadi 2. Gini ya. Setelah kita lipat, kita menggunakan jari tangan kita untuk mengecap. Kita gambar ya. untuk cap tangannya tidak usah terlalu lebar tangannya seperti gini. Dan pencapannya seperti gini. Harus di ujung ini jari kelingkingnya. Kita buatnya ini menempel ya, supaya nanti kalau dipotong tidak lepas ya. Setelah kita gambar tangan kita, yang di pojok ini menempel ya, dan kita nanti memotongnya di sini. Apakah adik-adik sudah selesai membuatnya? Setelah adik-adik sudah membuatnya, sekarang kita mengguntingnya. Kita gunting sesuai dengan pola yang kita buat, sesuai pola yang digambar. Kita tunggu dulu Kak Dewi menyelesaikan pemotongannya. Apakah susah Kak Dewi untuk memotongnya? Cukup susah, adik-adik harus sabar ya di rumah ya. Untuk adik-adik yang di rumah, kami ingatkan untuk pemotongannya, adik-adik tidak usah memotongnya. Sebaiknya yang memotong adalah ibunya atau bapaknya, atau bisa kakak atau abangnya. Apakah sudah selesai Kak Dewi? Sudah. Nah, sudah selesai, boleh ditunjukkan. Ini yang sudah Adik-adik jadi. akan seperti ini nanti hasil dari guntingan yang tadi dibuat Kak Dewi. Kemudian kita mengambil 3 kertas origami. Kemudian kita jadikan 1. Kemudian kita lipat juga. Menggambar bentuk hati. Gambar seperti ini. menggambar seperti gini, boleh berbentuk gini juga boleh. Jadi 2. Seperti ini adik-adik. Jadinya nanti seperti ini. Kemudian gambar tadi kita gunting kembali. Untuk mengguntingnya kakak ingatkan kembali untuk hati-hati buat adik-adik. Ini hasilnya. Jadi 3. Kemudian gambar hatinya Ditempel ditempel ke gambar ke tangan tengah. Kemudian kita staples di tengah. Untuk menstaplesnya juga adik-adik dimohonkan untuk hati-hati. Untuk menstaplesannya harus lurus, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Benarkah Kak Dewi? Iya benar. Harus lurus supaya menempel. Harus berada di Tengah-tengah. tengah-tengah. Harus di tengah-tengah. Jadi deh. Kemudian tinggal Kak kita Dewi diapain? potong
pitanya. Kita ambil pita, dipotong secukupnya, kemudian di tempat yang ada staplesnya tadi kita beri lem. Setelah kita beri lem, pitanya ditempelkan. Jadi deh. Nah, adik-adik sudah jadi. Adik-adik boleh mengikat pitanya sesuai dengan selera adik-adik. Untuk isinya boleh adik-adik tulis doa Bapa Kami, doa Salam Maria, atau doa sebelum makan, sesudah makan, sebelum berangkat ke sekolah. Seperti itu. Selamat mencoba ya. Dadah. Oke adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan membuat buku doa, kali ini kita akan doa penutup yang dibawakan oleh Kak Golden. Mari adik-adik kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar kami agar tidak mengutamakan kebersihan luar diri, lebih memperhatikan kebersihan hati. Bantulah kami agar mampu mengutamakan kebersihan hati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bernyanyi bersama Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian